Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada Kang Iskandar yang sudah mengundang untuk memberikan kesempatan kepada saya bersilaturahim dengan adik-adik sekalian yang konon katanya sedang stres menghadapi skripsi katanya. Ini semester 8 semua ya. Ya. Kalau ada mahasiswa yang stres dengan skripsi itu wajar, itu manusiawi. Justru abnormal jika kemudian ada mahasiswa yang tidak stres menghadapi skripsi. Hanya saja kadar tingkat kesetresan itu tergantung dari bagaimana antara ikhtiar dan pola kita menyelesaikan skripsi itu bisa di-manage dengan baik dan sempurna. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan coba mengutarakan ya seperti yang disampaikan oleh Pak Iskandar kaitan dengan manfaat dan keutamaan Al-Quran. Sebetulnya kita kalau seorang muslim ya sejatinya sudah sama-sama mafhum dan sama-sama sadar bahwa Al-Quran itu adalah pedoman. Jadi bukan hanya pedoman semata sebetulnya, tetapi apabila kita kemudian membacanya saja itu mengandung pahala yang luar biasa. Bagi orang-orang yang tidak bisa mempedomani Al-Quran, hanya dengan membacanya saja itu bisa mendatangkan pahala. Coba baca apa yang kira-kira walaupun kita tidak paham apa yang dibaca maknanya, tetapi mengandung pahala kecuali Al-Quran. Jadi jelas bahwa Al-Quran ini merupakan lumbung pahala buat umat Islam, termasuk kita di dalamnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini saya akan coba mengulas beberapa esensi makna yang sejatinya terkandung dalam Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah SAW pernah kemudian menyampaikan hadis yang sangat krusial buat kita. Apa itu hadisnya? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi taraktu fikum amroin malan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi. Jadi kata Rasulullah, aku tinggalkan kepada kalian dua hal, dua perkara yang bila kemudian kalian memegang dua perkara itu, dua hal itu kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa kata Rasulullah? Kitabullah wa sunnata rasulih, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Jadi jelas untuk umat Islam, untuk kita di dalamnya bahwa Al-Quran itu merupakan pedoman. Al-Quran itu harus menjadi sumber referensi dari segala sumber. Kita tahu bahwa spektrum ajaran Islam atau spektrum kehidupan kita itu sangat luas. Kalau kita bagi-bagi ya, yang pertama masalah pendidikan, masalah ekonomi, masalah kebudayaan, masalah politik, sampai masalah pertahanan dan keamanan yang sejatinya ada di tengah-tengah kita itu dibahas dalam ajaran Islam. Nah, semua hal itu tentu saja harus bersumber dari Al-Quran. Makanya kan turunan-turunannya jelas. Ekonomi, kemudian memunculkan fikih iktisodiyah. Dibahas masalah ekonomi yang tentu saja harus meninggalkan riba di dalamnya. Masalah politik dibahas dalam Islam, dalam fikih siasah. Masalah pidana dibahas juga dalam Islam, dalam fikih jinayah. Bagaimana potong tangan, kemudian hukum qisas diberlakukan. Hukum-hukum Islam yang pernah diberlakukan zaman dulu. Kemudian masalah pertahanan dan keamanan juga dibahas dalam Islam dalam fikih difa'iyah wal amni. Masalah pendidikan pun sama, dibahas dalam fikih tarbiyah. Peradaban dibahas dalam fikih thaqofah dan seterusnya.
Jadi sejatinya tidak ada hal yang luput dari bahasan Al-Quran. Dalam bahasa kita mungkin ibaratnya dari mulai membuka mata sampai menutup kembali itu sejatinya diatur dalam Islam. Bahkan sampai hal terkecil pun diatur oleh Islam. Masalah makan. Ya, ada sebuah istilah, ada sebuah hadis. Jangan kemudian kalian makan sambil berdiri. Istilah hadisnya la tashrob qa'iman. Tidak boleh kalian minum sambil berdiri. Kemudian kalian bertanyakan, itu mah hadisnya la tashrob, tidak boleh minum, berarti makan mah boleh, katanya gitu. Nah, dalam Islam itu nanti dibahas juga, ada istilah mafhum muwafaqah, ada istilah mafhum mukhalafah. Istilahnya minum saja tidak boleh, apalagi makan. Kemudian di SPBU tertulis misalkan dilarang merokok. Oh, berarti buat api unggun mah boleh. Kemudian di apotek tertulis tidak boleh meludah. Oh, berarti kencing mah boleh. Nah, itu pemikiran yang sejatinya dibahas, diatur oleh Islam. Bagaimana kita memahami segala sesuatu mesti dilihat dari sudut pandang yang sebenarnya. Wala takul lahuma ufin. Janganlah kalian mengucapkan terhadap orang tua. Oh, berarti mukul mah boleh. Membentak mah boleh, yang gak boleh itu mengucapkan Di Islam, dalam ajaran Islam dibahas mafhum muwafaqah, mafhum muwalafah. Berkata saja tidak boleh, apalagi memukul. Nah, itu sepintas dari bagaimana Islam dalam hal ini Al-Quran menjadi referensi dalam setiap sendi kehidupan yang kita jalani sekarang. Bahkan dalam hal skripsi pun sama. Sejatinya pedoman-pedoman yang terkandung dalam bagaimana kode etik membuat skripsi, bagaimana kita dalam menyusun sebuah artikel, sebuah naskah yang kemudian membuat kita sulit, membuat kita stres, itu dalam Islam diatur loh sebetulnya. Kalau kita mau kemudian ikut dalam aturannya. Dalam Al-Quran kan sudah jelas bahwasanya yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darun. Sejatinya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Artinya ilmu akan meningkatkan derajat orang-orang beriman. Kalian kalau meyakini orang beriman, tentu saja ingin dinaikkan derajatnya. Salah satu aspek yang bisa kita lakukan adalah dengan ilmu. Dan ilmu itu memang banyak ragamnya. Ada ilmu yang sifatnya fardu, ada ilmu yang sifatnya fardu ain, fardu kifayah, yang mesti dibahas oleh semua dan mesti dibahas oleh cukup segelintir orang. Nah, psikologi misalkan salah satunya, itu fardu ain atau fardu kifayah? Ini pertanyaan. Psikologi fardu ain, fardu kifayah, mempelajari jiwa. Jadi mempelajari jiwa itu kan sejatinya mempelajari tingkah laku. Tidak ada orang yang kemudian bisa memahami seluk-beluk jiwa seseorang kecuali memahami tingkah lakunya. Bapak juga sedikit belajar dulu psikologi. Jadi psikologi itu kan ilmu tentang jiwa. Maksudnya ilmu tentang perilaku seseorang. Karena jiwa seseorang itu akan tercermin dari apa yang dilakukannya. Nah, pertanyaan tadi, apakah fardu ain atau fardu kifayah? Psikologi itu. Ya, tentu saja fardu kifayah. Walaupun sejatinya secara keilmuan ya, walaupun sejatinya kita selaku umat manusia ya pada umumnya sejatinya merupakan insan psikologis. Jadi kita bisa menilai orang walaupun kita bukan ahli psikolog gitu. Walaupun kita bukan psikiater, tapi kita bisa menilai orang dengan apa? Dengan tingkah lakunya. Tetapi akan lebih diperdalam dengan runtut keilmuan yang jelas dalam fakultas psikologi. Dan ini tidak harus semua yang mempelajarinya, cukup kalian. Oke, jadi kembali ke yang tadi bahwa segala sesuatu itu ilmu yang ada ini diatur oleh Al-Quran, ada dalam Al-Quran. Oke, nanti kita jelaskan bagaimana Al-Quran menjadi sumber dari segala sumber.
Oke, selanjutnya teman-teman. Jadi Al-Quran itu adalah sumber agama Islam pertama dan utama. Al-Quran itu kan kitab suci yang memuat firman-firman Allah atau wahyu Allah sama benar dengan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Diturunkan sedikit demi sedikit atau berangsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi Al-Quran itu, ini sekedar mengulang ya, tentu saja banyak dibahas. Jadi Al-Quran itu merupakan firman Allah, ucapan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Yang malaikat Jibril itu tidak akan mengurangi, tidak akan melebihi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin malaikat itu maksiat. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa karakteristik malaikat itu la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma tu'marun. Karakteristik malaikat itu tidak pernah maksiat. Apabila diamanahi oleh Allah, sampaikan kepada Nabi Muhammad, maka sampai kepada Nabi Muhammad persis dengan apa yang Allah katakan. Diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau digenapkan, diganjilkan di 23 tahun. Nah pertama, 13 tahun di Mekah. Jadi ketika Rasul di Mekah kan turun ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, tergantung konteks kondisinya. Turun tuh. Misalkan ayat pertama yang kalian tahu apa? Ada yang tahu ayat pertama yang turun kepada Rasulullah? Iqra. Nah, itu. Ayat ini, Iqra ini yang menjadi penyemangat atau spirit kehidupan. Di mana Iqra ini menjadi sumber inspirasi seseorang untuk maju. Rasulullah ketika sebelumnya menghadapi ketakutan yang luar biasa karena selama beberapa tahun bertahanus, dalam bahasa kita mungkin ujlah, bersemedi begitu di Gua Hiro. Tiba-tiba datang malak Jibril memeluk dari belakang, kemudian mengatakan Iqra, bacalah. Sampai 3 kali. Rasulullah waktu itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Kata Rasul, ma ana biqor'in. Saya tidak bisa membaca. Iqra, saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali. Sehingga Rasulullah mengatakan apa yang dikatakan oleh malak Jibril. Nah dari sana awal mula kemudian muncul semangat menjunjung tinggi peradaban Islam. Peradaban Islam itu dimulai dari kalimat Iqra, dari kalimat baca. Ayat 1 sampai 5. Dan dalam ayat 1 sampai 5 itu tidak disebutkan apa yang mesti dibaca. Objeknya tidak disebutkan. Kalau dosen kemudian mengatakan, hei baca buku halaman, jelas objeknya, buku halaman sekian. Tapi ketika ayat pertama turun, objeknya tidak disebut. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita mesti melek, kita mesti membaca apapun yang dibaca. Jadi jelas, apapun yang dibaca itu merupakan kewajiban. Mau baca koran, baca majalah, baca komik, baca pikiran susah. Baca kondisi, baca keadaan, baca situasi. Itu semua diperintahkan, silakan. Tetapi apa yang menjadi krusial? Yang menjadi krusial adalah Iqra bismi rabbika. Dengan menyebut nama Tuhanmu. Apa yang kita baca itu harus diorientasikan karena Rabbmu, karena Tuhanmu Allah. Nah ini, jadi kembali ke pengertian ini bahwa Quran ini adalah kitab suci yang merupakan firman Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kita. Sampai gak ke kita? Sampai gak? Sampai. Quran yang kita baca itu merupakan proses yang sangat panjang selama 23 tahun yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak akan dirubah, tidak mampu dirubah. Tidak ada seorang pun yang bisa mengubah isi kandungan Al-Quran. Lafadznya, kalimatnya, hurufnya tidak ada yang bisa merubah. Bahkan ketika zaman Rasulullah banyak kan nabi palsu itu yang kemudian mengaku nabi ditantang oleh Rasul.
melalui perintah Allah. Silakan kalau engkau nabi, buatkan satu huruf saja atau satu kalimat saja yang sama dengan Quran. Awal mula kan satu surat, mungkin gak bisa satu surat. Satu kalimat saja gak bisa. Bahkan kemudian Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan tokoh munafik ya, yang mengaku nabi juga sama itu. Musalamah kadzab yang mengaku sebagai nabi ditantang oleh Rasul. Silakan buat surat. Apa yang dia buat? Dia buat alfil, gajah, malfil. Apa itu gajah? Wa ma adraka malfil. Dan tahukah kamu apa itu gajah? Gak ada yang bisa menyerupai dengan bagaimana uslub tata bahasa Al-Quran. Dan Rasulullah itu kenapa kemudian banyak dipercaya? Karena percaya bahwa Rasul kan tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tetapi bisa mengungkapkan kalimat Arab yang sangat indah, yang luar biasa. Di sini menunjukkan bahwa Rasulullah benar-benar diberi wahyu oleh Allah. Kalau buatan Nabi Muhammad tidak mungkin bisa seindah Al-Quran sekarang. Begitu. Jadi mula-mulakan di Mekah ya, 13 tahun disebut ayat Makkiyah. Kemudian setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, turun lagi surat-surat Qur'annya, ayat Qur'an yang kemudian disebut dengan surat Madaniyah. Nah teman-teman sekalian, Al-Quran ini merupakan sumber nilai dan norma umat Islam. Jadi sumber nilai dan norma. Ingat, sumber nilai, sumber hukum. Di kita kan demokrasi ya, politik di kita kan demokrasi ya. Demokrasi itu apa? Demokrasi itu sistem pemerintahan yang ditentukan oleh rakyat. Ya kan? Demokrasi. Apa yang menjadi keinginan rakyat menjadi sumber hukum. Nah, kalau sistem zaman dulu, zaman Rasulullah, disebutnya sistem kekhilafahan, itu sumber hukumnya langsung Al-Quran, yang tentu saja melalui lembaga alul ahli wal akdi. Jadi kalau di kita kan, walaupun misalkan mencuri itu perbuatan terlarang, tapi kalau rakyat menghendaki bahwa mencuri itu boleh, maka hukumnya boleh. Itu demokrasi. Tapi kalau dalam sistem Islam itu, Al-Quran jadi sumber hukum, sumber norma. Apa kemudian zina dilarang, judi dilarang, mencuri dilarang dalam Al-Quran, bukan kehendak rakyat. Makanya kita harus cerdas-cerdas memilih. Lantas kemudian apakah kita harus berkelakar, harus mendirikan sistem Islam? Nah ini pertanyaan yang kemudian tidak harus dijawab. Kenapa tidak harus dijawab? Karena kita ini Indonesia negara Bhinneka Tunggal Ika. Tidak serta-merta kemudian kita bisa langsung menerapkan satu sistem Islam yang kita harapkan. Dengan sistem yang ada kita bisa masuk ke jalur politik. Kita membawa misi Al-Quran tetapi dengan cara yang tepat, masuk ke lembaga politik. Jangan sampai undang-undang yang dibuat itu malah mendiskreditkan rakyat, apalagi bertentangan dengan ajaran agama. Nah, untung saja sekarang ini masih banyak anggota-anggota dewan yang pro terhadap kebenaran. Sehingga hukum-hukumnya ada pun kemudian nafasnya itu tidak jauh berbeda dengan ajaran Islam. Hanya saja kemarin kan sempat ramai ya, masalah peraturan kekerasan seksual ya. Jadi yang disebut dengan kekerasan seksual itu perbuatan terpaksa kalau korbannya tidak mau. Gitu. Tapi kalau korbannya mau, majikan tenanawan gitu, nggak apa-apa. Nah ini yang kemudian jadi sorotan. Tapi itu terlalu jauh kita ngebahas ke sana. Kita ngebahas kembali ke laptop. Jadi Al-Quran ini menjadi sumber nilai, sumber norma. Terbagi dalam 30 juz ya. 114 surat, lebih dari 6.000 ayat. Ada 74.499 kata atau 325.345 huruf. Kalau gak percaya hitung sendiri. Silakan hitung sendiri kalau gak percaya. Jadi ada yang berkelakar sudah hafal berapa juz? Saya hafal juz 31 katanya. Gak ada juz 31. Semuanya 30 juz ya. Kalaupun kita tidak hafal 30 juz, minimal juz 30 harus hafal.
Oke, nah Al-Quran itu tidak disusun secara kronologis. Maksudnya gini, kan ayat pertama itu adalah surat Al-Alaq ya 1 sampai 5. Tidak serta-merta kemudian menjadi ayat pertama. Ayat pertama kan tetap ya Al-Fatihah. Ya kan? Al-Fatihah. Kemudian ayat terakhir itu adalah surat Al-Maidah ayat 103, ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan buat kamu agama. Itu kan ayat terakhir. Tapi tidak ditempatkan di ayat terakhir kan? Ayat terakhir itu surat apa? Surat An-Nas. Jadi tidak secara kronologis. Ini merupakan wilayah tauqifi. Allah yang kemudian mengaku. Allah yang tahu kemudian aturan tata letaknya. Oke. Kemudian ayat Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Ada Makkiyah. Kemudian ada Madaniyah. Ayat Makkiyah itu apa? Madaniyah. Madinah. Di Mekah berapa tahun? 13. Di Madinah sisanya. Berapa sisanya? 10 tahun. Jadi Nabi Muhammad kan usianya 63 tahun. Jadi umat Nabi Muhammad itu relatif waktunya usianya singkat. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Nabi Adam yang paling panjang Nabi apa yang tahu? Nabi Nuh kan? Nabi Nuh itu usianya 950 tahun. Makanya kalau misalkan ada yang nanya ya ke orang tua, Pak usianya berapa? Dapat bonus 3 tahun. Emang berapa sekarang? 66. Dapat bonus 3 tahun karena acuannya Nabi Muhammad. Coba acuannya Nabi Nuh. Masih jauh Pak gitu. Masih jauh kalau acuannya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Rasulullah itu walaupun singkat usianya selama 23 tahun, Nabi Muhammad itu kan menjadi orang yang pertama paling berpengaruh di dunia sampai detik ini. Paling berpengaruh. Mitchell Hart dalam bukunya The 100 itu menyatakan bahwa Nabi Muhammad menguruti posisi pertama sebagai orang yang paling berpengaruh. Mengalahkan Nabi Isa. Kan walaupun populasi Kristen di seluruh dunia masih banyak sekarang Kristen, Katolik begitu. Islam nomor 3 kalau nggak salah. Masih mayoritas non muslim begitu. Tapi secara objektif dan jujur menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh. Yang kedua Isaac Newton, yang ketiga Nabi Isa. Kenapa? Karena selama dalam jangka waktu singkat, ya, bayangkan selama 23 tahun dengan perangainya, dengan kebenaran yang kemudian bisa dipercaya, mampu kemudian menyebarkan Islam ke seantero dunia. Itulah kemudian objektifnya orang-orang Mitchell Hart. Ya. Nah, Makkiyah ini kalau kita baca ciri ayatnya ya, umumnya pendek-pendek ya. Kalau Makkiyah itu suratnya ayatnya pendek-pendek ya. An-Nas, Qul Al-Kafirun, yang akrab di telinga kita ya. Yang sering kita dengar, sering kita baca juga kan. Ayat-ayat Makkiyah. Kalau Madaniyah umumnya panjang-panjang. Biasanya ini ada 28 surat ya. Kemudian ada 1456 ayat. Nah, kalau Makkiyah ini biasanya diawali dengan ya ayuhan nas. Kalau ya ayuhan nas ini berarti disebut ayat Makkiyah. Kalau Madaniyah diawali ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa kira-kira? Karena ketika di Mekah orang-orang belum masuk Islam. Sulit sekali masuk Islam. Ketika di Mekah sedikit sekali. Makanya seruan-seruannya itu kepada semua umat manusia. Tetapi ketika sudah di Madinah, umat Islam semakin bertambah, gitu kan? Di Madinah banyak, di Mekah pun kemudian sama, terinfluence dengan perkembangan di Madinah, umat Islam semakin banyak. Dan ayat-ayat yang turun pun bukan lagi ya ayuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu, seruan untuk orang-orang Islam. Karena sudah banyak Islam. Nah, kalau ayat Makkiyah ini umumnya mengenai tauhid, yakni keyakinan pada kemahaesaan Allah. Kenapa tauhid? Karena ketika di Mekah orang-orang atau manusia waktu itu masih meyakini kepercayaan nenek moyang. Masih menyembah patung-patung, berhala-berhala. Lata, Uzza, Manat, Hubal ini yang
banyak disembah oleh orang-orang musyrik waktu itu. Sehingga ayat-ayat yang turun pun berkaitan dengan tauhid, dengan akidah, tentang hari kiamat, tentang akhlak. Karena memang akhlak jahiliyah itu luar biasa, jahil ya. Dan kisah umat-umat manusia di masa lalu. Kalau ayat Madaniyah ini memuat soal-soal hukum, keadilan, keadilan masyarakat dan sebagainya. Diturunkan selama 12 tahun 13 hari. Kemudian di Madinah itu 10 tahun ya. Oke, selanjutnya Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.326 ayat itu sistematikanya ditetapkan Allah sendiri. Yang tadi kan tauqifi, melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Rasulnya Muhammad. Allah lah yang menentukan kemana ayat yang turun, kemudian disisipkan di antara ayat yang turun lebih dahulu. Jadi yang mengatur itu urusan Allah. Seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi sistematikanya tidak seperti buku ilmiah, mengikuti metode tertentu, suatu masalah dibicarakan dalam beberapa bab atau bagian-bagian dan butir-butir. Oleh karena itu, kalau kita membaca Al-Quran, masalah akidah, misalnya berdampingan dengan soal hukum sejarah umat yang lalu, disatukan dengan nasihat, dorongan, atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam semesta. Oke, kita percepat ya, kita tidak banyak waktunya. Isi kandungan Al-Quran. Yang pertama, petunjuk mengenai akidah. Jelas. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Musa, akidahnya sama, akidah Islamiyah, tauhid. Nabi Adam sama mengajak umatnya untuk bertauhid kepada Allah, untuk mengesahkan Allah. Zaman Nabi Muhammad pun jelas tentu saja. Kemudian petunjuk mengenai syariat. Jadi kalau syariat itu jalan ya. Yang membedakan satu nabi dengan nabi yang lain itu adalah syariatnya. Akidahnya sama, tauhid, mengesahkan Allah, tetapi jalannya berbeda. Salat bukan hanya di Nabi Muhammad. Salat pun ada kewajiban kepada umat Nabi Nuh, tetapi syariatnya, tata caranya berbeda. Kemudian petunjuk mengenai akhlak tentu saja. Kemudian kisah umat masa lalu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan faksusil kososo la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kisah-kisah masa lampau supaya kalian berpikir. Karena masa lalu atau sejarah dalam Al-Quran itu sudah dipastikan kebenarannya dan keasliannya. Begitu. Kemudian berita zaman di masa depan. Kemudian benih dan prinsip ilmu pengetahuan. Hukum yang berlaku bagi alam semesta. Itu semua diatur dalam Al-Quran. Ya, kalau berita zaman masa depan kan kita tahu adanya hari kiamat dalam Al-Quran. Dalam kaidah bahasa Arab itu kan istilah waktu itu ada 3. Ada waktu, ada sa'ah, ada al-asru. Sama artinya waktu, tetapi konteksnya berbeda. Kalau waktu itu, waktu ya, kata yang menunjukkan kepada waktu yang jelas waktunya. Waktu sholat maghrib jelas waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Jadi sudah jelas waktunya. Asar jelas waktunya. Kalau as-sa'ah sama artinya waktu, tetapi menunjukkan kejadian yang bakal terjadi namun kita belum mengalami. Dan ini identik dengan hari kiamat. Kemudian yang ketiga adalah al-asru, perasan dari waktu. Waktu kita sama 24 jam. Tetapi kenapa ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang cepat skripsinya, ada yang lama skripsinya. Bahkan tidak selesai. Skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Kenapa ya? Padahal waktunya sama. Nah ini, karena al-asru, perasan dari waktu, orang tidak bisa memanfaatkan perasan dari waktu itu. Oke, kemudian hukum yang berlaku bagi alam semesta. Teori Big Bang yang dicantumkan oleh Immanuel Kant itu sudah ada dalam Al-Quran. Yang kemudian asalnya dari satu, kemudian fafataknahuma, pecah gitu kan dalam Al-Quran, dalam redaksinya fafataknahuma, pecah. Dalam teori Big Bang kan sama kan gitu. Asalnya satu, kemudian pecah jadilah benda-benda luar angkasa, planet-planet, termasuk di dalamnya adalah bumi.
Nah, makanya ini statementnya terakhir, karena khawatir terlalu lama. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 44 Allah menjelaskan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah menurunkan kepada engkau al-dzikra, Al-Quran, litubayyana linnas, untuk menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Intinya apa? Supaya kalian berpikir. Jadi Al-Quran itu bagusnya bukan hanya dibaca ya. Dibaca boleh, tapi dipahami maknanya, kemudian diamalkan. Seperti para sahabat. Para sahabat itu tidak kemudian lanjut dari hafalan Quran selanjutnya selama atau sampai dia kemudian mengamalkannya dulu. Makanya dalam hadis dikatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allam. Sebaik-baiknya kalian adalah yang membaca Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran, dan yang terpenting adalah mengamalkan Al-Quran. Baik, itu saja barangkali, karena 30 menit katanya waktunya. Itu saja sekedar pengantar, mudah-mudahan ini menjadi booster ya, menjadi penyemangat, motivasi buat saya yang menyampaikan, dan umumnya buat kalian semua dalam memahami esensi dari Al-Quran.